Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya ya teman-teman dimanapun Anda berada ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bertemu kembali bersama Mike Haver ya. Udah lama saya nggak bikin video nih ya. Oke, kali ini saya dapat servisan sepeda listrik merek eksotik ya. Jadi ini kerusakannya kemarin kuncinya di kontak panelnya hidup ya, di speedometernya hidup ya. Terus digas tapi nggak mau jalan ya. Jadi kerusakannya itu ya, yang pertama kali dibawa ke sini ya. Jadi keluhannya panel hidup tapi digas nggak mau jalan. Nah, ini sepeda ini sudah, ini mohon maaf sebelumnya ya. Ini sepeda ini sudah saya perbaiki ya, karena kalau saya bikin videonya itu pada saat perbaikan itu lama apanya nyarinya ya, karena kita harus nyari kerusakannya dulu, harus kita urutin dulu. Nah, setelah ketemu baru bisa kita kerjakan. Nah, jadi nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya ya. Jadi sepeda ini sekarang udah jadi ya. Jadi langkah pertama yang harus kita cek adalah bagian ini apa? Ini kontrolernya ya. Kontrolernya kita cek dulu ya. Kan dia membutuhkan arus nih, masuk apa enggak gitu ya kan. Kemudian kita cek di bagian lainnya, bagian gasnya, bagian remnya, di bagian alarmnya, itu juga berpengaruh semuanya ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya kerusakannya seperti apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini panelnya kalau kuncinya dihidupkan itu hidup ya. Nah, seperti ini. Hidup semuanya, kondisinya normal ya. Tapi ketika digas throttle-nya ya, ketika digas ya. Nah, ketika kita gas seperti ini ya, itu dia nggak ada respon ya di motornya atau di rodanya, itu nggak ada pergerakan ya. Nah, jadi setelah saya cek ya. Nah, setelah saya cek ya, saya buka bagian kontrolernya. Nah, ini ya teman-teman ya. Setelah saya buka bagian kontrolernya ya, ini kan kontroler ini. Nah, kemudian di sini banyak soket-soketnya ya. Banyak soket-soket sambungan untuk fungsi daripada sepeda listrik. Ya, seperti ini. Kalau ini yang tiga ini spool BLDC-nya, spool motor BLDC-nya ya. Nah, kemudian yang ini untuk kabel sensor Hall-nya ya. Tulisannya HALL, sensor Hall ya. Kemudian ini alarmnya ya. Nah, kemudian di sini ada lagi, ini bagian ke throttle ya. Ini ke throttle, kemudian ini ke rem, kemudian ada juga yang ke lampu belakang ya, lampu belakang ya. Ini banyak soketnya. Jadi setelah saya cek, sedikit agak mumet juga ya kemarin ini jadinya nih kemarin sebenarnya ini. Ini langkah pertama yang harus kita cek itu adalah arus atau tegangan aki yang masuk ke ini, ke apa ini? Ke BLDC-nya, ke kontrolernya. Nah, kita harus cek dulu ya. Ini kan yang ini ya, ini kabel power supply inputnya ya, power supply input yang masuk ke ini, ke kontrolernya, ke kontroler BLDC-nya ini ya, ke mesinnya ini. Jadi ini ada kabel merah hitam ya, merah hitam dan merah satu lagi. Nah, yang harus kita cek pertama adalah ini. Yang merah hitam ini ya. Yang merah hitam ini ada tegangannya apa enggak ya? Tegangannya itu kan 48 volt, karena akinya 4 di seri 12 kali 4 sama dengan 48 volt ya. Nah, kemudian ini diukur udah ada tegangannya 48 volt ya kan. Kemudian kita ukur juga yang ini, yang merah ini. Nah, kita ukur ini baik dalam kondisi mati ataupun hidup, yang merah hitam yang besar ini
ini harus keluar 48 volt ya. Ya, baik kondisi itu dikunci on maupun kuncinya posisi off, ini harus keluar 48 volt karena ini adalah power supply input standby ya. Input standby. Nah, kemudian yang merah satu ini, nah ini ya. Ini ketika hidup ya, ketika kunci di on, ini baru keluar 12 voltnya. Yang ini ya. Nah, jadi ini input 12 volt untuk mengaktifkan ini ya. Jadi dapat 12 volt itu setelah kunci on. Nah, kan sambungannya ada di sini nih. Nih, ada soketnya nih ya, teman-teman ya. Ntar, saya lepas dulu. Nah, ngelmen. Nah, ini merah kecil, merah besar, hitam ya. Nah, ketemunya kan di sini nih soketnya nih. Nah, ini teman-teman ya. Waduh, kabelnya cepet ini. Nah, merah hitam ini langsung dari aki yang ini ya. Yang ini langsung dari aki. Nah, kemudian ini yang ini ya, teman-teman ya. Ini kiriman dari kontak. Nah, ini dia soketnya. Nah, ini aslinya. Nah, ini ya. Ini aslinya nih ke sini. Nah, kenapa kok saya putus? Nah, ternyata setelah kunci saya on kan, ini nggak keluar di sini. Yang apa ini? Yang apa ini namanya? Yang kabel inputnya. Input 12 voltnya untuk mengaktifkan kontrolernya ini. Jadi kalau ini di mobil ini ACC ya. Jadi posisi ACC. Jadi ini seperti untuk tape, kalau di mobil ya untuk tape, untuk colokan rokok. Nah, itu di sini dia. Nah, jadi ketika di on kan ini harus keluar 48 volt ya di sini. Harus keluar 48 volt. Nah, soketnya itu ini sambungannya. Nah, ini larinya yang kuning ini larinya ke depan ya, ke kunci kontak. Kunci kontak itu kan cuma ada dua. Kunci kontak itu hanya sebagai saklar aja ya. Hanya ada dua. Jadi ini sambung ke sini aslinya ya. Kemudian yang merah ini dapat 48 volt ya, 48 volt. Jadi salurannya ini, nah ini keluarannya ini. Nah, keluarannya ini ke kontak ya, kuning sama merah ini. Nah, kuning sama merah ini ke kontak. Jadi di kontak sana kuning sama merah ini disambungkan. Karena yang merah ini kan langsung dapat dari 48 volt plus baterai ya. Kemudian ketika kunci di on kan, ini akan nyambung ke sini. Nah, akan nyambung ke sini, baru dikirim ke sini lagi, ini melalui ini ya, soket ini, kemudian dikirim masuk ke sini, baru ini bisa aktif. Ketika semua semua bagian seperti gas, oper gigi, kemudian reteng, klakson, lampu, nah itu semuanya akan aktif ya, karena setelah dia di on kan ya. Jadi dia akan menerima perintah dari semua dari semua bagian ya, baik itu gas, baik itu gigi 1 2 3, baik itu bagian rem, semuanya ya, baru dia bekerja. Nah, ini kemarin kerusakannya itu ini nggak keluar 48 voltnya ya, sepele sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa rusak? Ternyata kabelnya ini putus ya. Kabelnya ini putus yang dari kontak sana. Putusnya itu anggaplah di jalan lah, di instalasinya. Nggak kelihatan putusnya, makanya saya jumper ini ya, menggunakan kabel eksternal ya. Saya potong, saya jumper. Nah, arahnya. Nah, ini teman-teman ya, arahnya tuh ke sini. Ini yang merah tadi, ini langsung dari, ini kan soket kontak nih ya. Ini kan soket kontak teman-teman ya. Nah, kemudian ini di kontak sana, ya kan? Di kontak sana nyambung ke sini. Yang kuning ini tadi ya, baru masuk ke belakang sana ya, masuk ke kontrolernya tadi ya. Jadi ini di paralel sebanyak ini arah ke lampu-lampu ya, ke lampu, ke reteng, ke klakson yang kuning ini ya. Jadi setelah kunci di on kan 48 volt ini akan mengalir ke sini. Nah, yang saluran ke belakang sana ya, itu terputus. Nah, ini tadi kabel eksternalnya itu ini. Saya jumper langsung ke kuningnya sini. Nah, jadi setelah saya jumper otomatis kan 48 voltnya juga ngalir ke belakang sana ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kerusakannya itu kebetulan yang ini agak ringan ya, nggak begitu rumit ya. Jadi setelah keluar 48 volt maka semuanya berfungsi dengan normal ya.
Nah, setelah tadi tersambung ya, eh, input 48 voltnya yang masuk ke ini, ke apa, ke controller. Nah, kemudian sekarang kita hidupkan di bagian kuncinya ya, ini teman-teman ya. Nah, udah hidup, tinggal kita ini ya, kita tes untuk gasnya ya. Kalau untuk gigi 1 2 3 dia tetap apa, dia tetap berfungsi ya. Maksudnya di situ juga pindah posisi 1 ya 1, posisi 2 2, posisi 3 juga 3. Tapi ketika digas awalnya itu dia nggak mau ya. Kalau sekarang digas gini ya. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang ini saya tes gas ya. Saya tes gas. Nah, oke. Nah, sekarang sudah berfungsi dengan baik ya. Berfungsi dengan baik, normal ya. Oke ya teman-teman. Kebetulan ini kerusakannya ringan jadi nggak terlalu rumit ya. Jadi mudah-mudahan videonya ini bermanfaat ya. Jadi ini kerusakannya hanya 48 voltnya nggak masuk ke ini, ke kontrolernya ya. Jadi tidak berfungsi untuk pemutar rodanya ini. Jadi harus kita kasih kabel eksternal ya di jumper. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Nanti akan saya buat video-video lagi. Pokoknya kalau saya dapat pasien nanti saya videokan ya. Kebetulan kemarin juga dapat pasien tapi langsung dikerjain, ditungguin sama orangnya, langsung jadi langsung dibawa. Saya nggak sempat buatkan videonya ya. Jadi kemarin tuh kerusakannya kunci kontaknya itu nggak berfungsi ya. Jadi di on kan maupun di off kan itu layarnya, speedometernya hidup terus ya. Kerusakannya cuma di bagian kabel-kabel aja ada yang short gitu ya. Tapi nggak sempat saya videokan karena ditunggu kemarin sama yang punya ya. Oke deh teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, sebisa mungkin saya akan bantu teman-teman semuanya ya. Oke, dan salam buat teman-teman semuanya, buat keluarga di rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.